Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau mungkin siang, malam, mahasiswa ekonomi syariah semester 6. Mohon maaf sekali atas keterlambatan saya dalam memberikan kuliah, di mana ini saya sampaikan untuk materi pertama dari mata kuliah e-commerce. Sebelumnya mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya, memberikan manfaat kepada semua referensi yang kita gunakan, buku-buku yang kita pakai. Semoga para pengarangnya itu juga ikut memperoleh manfaat dari kuliah kita hari ini. Dalam perkuliahan ini akan saya terangkan mengenai pertemuan pertama, di mana sedikit gambaran dulu bahwasannya kuliah e-commerce itu sebetulnya nanti lebih cenderung ke konsep nanti, karena untuk praktik nanti cenderungnya sekarang itu, di zaman sekarang itu sudah sangat mudah dengan adanya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ada. Cuman perlu kita ketahui bersama bahwasannya konsep memang di awal ini nanti kita akan fokus ke bagaimana mengetahui teori dari e-commerce itu sendiri. Jadi tentu saja nanti yang di awal akan saya terangkan tentang konsep dan juga perencanaan model bisnis e-commerce. Jadi yang pertama tentang konsepnya dulu, di mana nanti yang awal akan saya terangkan tentang definisi, konsep, tipe, model, lalu ada manfaat dan juga ada hambatan. Yang pertama tentang definisi dulu. Definisi e-commerce itu sebetulnya banyak sekali artinya sudut pandangnya banyak. Beberapa orang mungkin akan menjawab berbeda mengenai apa itu e-commerce sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Tetapi kalau kita lihat dari definisi yang paling legal atau yang paling eksak atau yang paling literal itu artinya yang memang merujuk pada makna e-commerce dari sisi bahasa itu sendiri. Commerce itu kan kalau kita lihat dari definitif secara verbalnya di kamus itu kan commerce itu artinya perdagangan. Sehingga kalau kita bisa artikan sebetulnya definisi yang paling tepat dari e-commerce itu ada pada poin yang kedua ini, di mana e-commerce itu dapat diartikan sebagai penyediaan barang untuk membeli dan juga menjual produk, jasa dan juga informasi melalui internet atau sarana online lainnya. Jadi dia merupakan perdagangan, artinya kegiatan jual dan membeli. Perdagangan di sini bisa berupa produk, di mana produknya itu nanti juga macam-macam, bisa juga jasa, bisa juga informasi. Jadi semua jenis produk yang bisa diperdagangkan. Lalu yang kedua, dia merupakan produk yang bisa kita tentu saja ini kaitannya dengan sarana online. Artinya kita berbicara mengenai seluruh strukturnya. Yang namanya jual beli itu kan tidak selesai hanya dengan seseorang melihat suatu barang. Dia harus menjual, membeli, lalu membayar, lalu ada pengiriman barang. Nah, itu segala sesuatu yang berkaitan dengan semua itu masuk dalam kaitannya dengan e-commerce. Kalau kita lihat di sini dari sisi komunikasi, ini juga bisa dikatakan pengirimannya. Jadi kalau kita lihat definisi e-commerce dari sisi komunikasi, itu lebih cenderung ke bagaimana dikirimkannya suatu produk dan juga pembayarannya melalui jaringan komputer. Tapi kalau kita bisa ringkas, sebetulnya e-commerce itu ya yang definisi yang perdagangan ini, artinya dia merupakan sarana untuk menjual dan membeli melalui sarana online atau sarana komputer, melalui infrastruktur yang sarana komputer informasi atau jaringan dan juga jaringan online seperti itu. Dimana itu nanti juga tentu saja pasti ketika sudah ada jual beli pasti juga melibatkan pengiriman barang dan juga melibatkan pembayaran, ya. Itu secara definitif. Lalu ada juga sebetulnya ini beberapa definisi yang bisa Anda yang merupakan alternatif definisi, ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dari definisi yang paling akan kita pakai itu ada di sini. Definisinya lebih cenderung kepada penjualan, pembelian, di mana itu juga melibatkan pengiriman dan juga pembayaran. Nanti ada juga definisi mengenai ditinjau dari proses bisnisnya, di mana menjalankan proses bisnis secara elektronik. Jadi kalau kita berbicara proses bisnis,
e-commerce ini nanti lebih cenderung ke e-business. E-business itu bisnis elektronik ya. Artinya jadi kita tahu kan bahwasannya di zaman globalisasi ini memang banyak sekali sekarang hal-hal yang diawali dengan huruf E, terutama salah satunya e-KTP misalnya, atau e-government, apalagi misalnya pendidikan ya, eh, e-learning, ada juga bahkan sekarang ada e-kampus kalau nggak salah. Lalu ada juga apalagi ya, e-government, e-kampus, KTP, e-tol ya. Ada juga apalagi. Selain itu ada juga e-money bahkan dan lain sebagainya. Tapi di sini ada juga e-business. E-business itu artinya dia menjalankan dari proses bisnisnya. Definisi e-commerce yang dinilai atau dilihat dari sisi menjalankan bisnisnya. Ada juga dari sisi layanannya, yaitu cara bagi pemerintahnya. Jadi ini dilihat dari sisi pemerintah dan perusahaannya, ya. Tapi untuk tidak melebarkan cakupan, kita lebih cenderung ke sini ya. Jadi e-commerce itu kita artikan sebagai perdagangan, di mana dia merupakan sarana untuk menjual dan membeli, di mana menjual dan membeli itu pasti nanti akan melibatkan pengiriman dan juga pembayaran. Saya kira tidak perlu ke sini nanti biar tidak terlalu melebar definisinya. Yang selanjutnya tentang kategorisasi e-commerce. E-commerce itu banyak sekali kategorisasi, artinya ada beberapa kategori tentang e-commerce itu. Yang pertama ada pure, ada juga yang parsial. Pure dan juga parsial ini tergantung dari sisi digitasinya, atau bisa dikatakan dari derajat digitasi. Derajat digitasi artinya kita tadi berbicara mengenai definisinya, bahwasannya e-commerce itu nanti akan melibatkan produknya, menjual dan membeli produk kan gitu. Yang kedua nanti ada proses dari bisnisnya. Proses bisnis itu baik pembayarannya, baik transaksinya dan lain sebagainya, dealnya dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada agennya, agen penyalur, artinya distribusinya. Jadi dari tiga hal ini mana nanti yang akan terpenuhi? Kalau ketiga-tiganya terpenuhi, maka dia masuk dalam kategori pure e-commerce. Kalau hanya satu atau dua saja yang terpenuhi, maka dia masuk ke dalam partial e-commerce, atau yang sebagian saja. Lalu ada juga perusahaan brick and mortar. Jadi brick and mortar itu yaitu perusahaan model ekonomi lama yang melakukan sebagian besar aktivitas bisnisnya secara manual. Ya, jadi secara offline atau menjual produknya secara fisik melalui agen penyalur fisik. Jadi kalau kita lihat ini merupakan kategori e-commerce dari sisi perusahaannya ya. Jadi ada perusahaan yang pure e-commerce, ada yang partial e-commerce, ada juga yang perusahaannya itu dia merupakan brick and mortar. Brick and mortar artinya dia merupakan produk perusahaan dengan tipe lama. Tipe lama sama sekali tidak menggunakan jaringan internet. Artinya sebagian besar memang tidak menggunakan jaringan internet, masih ekonomi lama atau penjualan tipe lama. Lalu ada perusahaan virtual pure play, atau pure play di sini artinya dia semua aktivitasnya itu bisnis itu dilakukan secara online. Ini berarti masuk ke dalam pure e-commerce ya, perusahaan virtual pure play atau perusahaan. Jadi kita bisa katakan kalau untuk pure e-commerce itu dia nama lainnya adalah perusahaan virtual. Kalau partial untuk yang pure bukan, artinya dia bukan e-commerce, tidak menggunakan e-commerce sama sekali, namanya perusahaan brick and mortar. Jadi brick and mortar ini merupakan kebalikan dari perusahaan virtual. Yang selanjutnya adalah perusahaan click and mortar, artinya di sini adalah dia melakukan aktivitas e-commerce tapi aktivitas bisnis utamanya dilakukan di dunia fisik. Artinya dia sebagian kecil saja yang menggunakan jaringan online. Nah, di sini dia termasuk partial e-commerce. Lalu ada juga pasar elektronik atau e-marketplace. Ini merupakan jenis lain dari pure atau jenis dari e-commerce yang lain, perusahaan yang lain yang disebut sebagai e-marketplace. E-marketplace ini sudah tidak lagi hanya berbicara mengenai perdagangan. Jadi dia sudah berbicara mengenai tempatnya, di mana tempatnya ini disediakan secara virtual. Di mana di sini bisa dikatakan e-marketplace ini adalah pasar online ya, di mana pembeli dan juga penjual ini pertemuannya untuk bertukar produk, jasa,
uang dan juga informasi itu bertemu full secara online. Jadi kita bisa katakan kalau kita buat kategorisasi, memang ada beberapa kategori ya. Ada yang pure e-commerce yang disebut juga sebagai perusahaan virtual. Ada perusahaan yang pure yang sama sekali tidak menggunakan, atau sebagian besar tidak menggunakan e-commerce, artinya dia perusahaannya namanya brick and mortar. Ada juga perusahaan yang hanya parsial saja. Parsial artinya hanya menggunakan salah satu atau salah dua dari tiga hal ini, yang menggunakan sarana online, di mana itu nama lainnya adalah perusahaan click and mortar. Click and mortar ini yang sebagian kecil saja. Sebagian kecil menggunakan e-commerce, full menggunakan e-commerce, atau yang ini full tidak menggunakan e-commerce atau sebagian besar. Lalu kalau dilihat dari kategorisasinya, ada tiga hal yang perlu dipenuhi untuk suatu perusahaan dikatakan sebagai pure e-commerce. Lalu yang selanjutnya mengenai dimensi ya. Jadi dimensi e-commerce ini kita bisa lihat dari tiga sisi dari tiga sumbu ya. Ada sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Bisa dilihat di sini. Di sini ada sumbu X itu yang mendatar. Sumbu X ini dia berbicara mengenai playernya. Ada sumbu Y berbicara mengenai produknya. Lalu sumbu Z yang ini berbicara mengenai prosesnya. Jadi kalau kita lihat dari dimensinya yang seperti Rubik 2 dimensi ini ya, Rubik 3 dimensi dengan 4 kotak gitu ya. Jadi bisa dikatakan yang ada di sini kotak ini kan kayak seperti kubus ya. Jadi kubus yang sebelah sini yang berwarna putih ini merupakan full sama sekali tidak menggunakan e-commerce. Artinya di sini dia secara pemainnya di sini berarti agennya, berarti bisa juga dari sisi pengirimnya maupun perusahaannya, itu semuanya masih dalam bentuk fisik. Jadi pemainnya semuanya masih dalam bentuk fisik. Produknya masih produk fisik, artinya dia bukan produk virtual, bukan produk yang bisa dikirim lewat internet. Lalu selain itu prosesnya juga melalui proses yang fisik. Di sini dikatakan sebagai physical process ya, physical process. Prosesnya pun fisik. Proses di sini berarti mencakup transaksi dan juga mencakup bisa juga proses pembayarannya. Prosesnya juga masih menggunakan fisik. Ini nanti yang berwarna putih. Yang berwarna biru muda ini yang bisa dikatakan sebagai partial e-commerce. Partial e-commerce artinya dia hanya melakukan salah satu atau salah dua saja. Yang di sini ini dia hanya melakukan, berarti kalau ada di sini dia sudah melakukan sudah produknya sudah digital, tapi agensinya masih agensinya atau perusahaannya atau pengirimannya itu masih atau pengirimnya itu masih fisik. Lalu kalau di sini ini berarti juga prosesnya masih fisik walaupun produknya sudah virtual. Kalau di sini artinya dia secara sumbu X dan sumbu Y ini sudah memenuhi. Berarti dia produk dan juga playernya itu sudah virtual walaupun prosesnya belum virtual. Dan seterusnya ya, itu tinggal analogi saja. Jadi intinya dari dimensi ini yang putih ini adalah pure, dia itu sama sekali tidak menggunakan sarana online. Untuk yang biru muda ini adalah partial e-commerce. Lalu untuk yang biru tua ini atau biru laut ini ya, biru tua ini adalah yang pure e-commerce, artinya dia secara produk itu virtual, secara player juga virtual, agensinya virtual, lalu secara proses juga sudah virtual. Ini bisa dicontohkan pada penjualan misalnya produk-produk digital. Kita tahu sekarang misalnya ada e-book ya, e-book itu kan produk digital. Misalnya dijual melalui marketplace di mana pembayarannya sudah memakai GoPay misalnya atau ShopeePay atau misalnya memakai OVO misalnya. Jadi semuanya sudah digital, pembayarannya digital, transaksinya digital, produknya pun digital. Ini contoh dari yang e-commerce yang pure. Bahkan perusahaannya pun digital. Karena biasanya yang namanya perusahaan digital adalah perusahaan yang dia itu berdirinya itu ada di dunia maya. Kalau kita cari produk fisiknya nggak ada. Produk fisiknya hanya mungkin beberapa orang yang memiliki komputer lalu dia membuat sebuah website kan gitu. Website itu bisa menjadi suatu perusahaan digital atau perusahaan virtual gitu ya.
Jadi saya terangkan lagi, ini kaitannya dengan player. Di sini mencakup dari agensinya atau agennya atau perusahaannya itu sendiri. Lalu kalau berbicara mengenai prosesnya, ini ada proses pembayaran maupun proses pengiriman. Lalu ada juga produknya, di mana produknya ini terkait dengan apa yang dijual dan dibeli itu sudah virtual atau masih fisik. Yang selanjutnya tentang konsep dan juga strukturnya. Saya bisa langsung masuk ke tipenya dulu. Tentang tipe dari e-commerce itu setidaknya ada beberapa tipe di sini. Yang pertama ada yang paling sering ya ini dipakai adalah business to business sama business to consumer atau business to consumer, sama satu lagi business to business B2C, singkatannya ada lagi B2B. Secara mudah B2C dulu. B2C adalah transaksi online di mana transaksinya itu terjadi antara pihak bisnis dengan konsumen. Misalnya kalau contoh dari perusahaan B2C itu atau transaksi tipe e-commerce yang B2C itu misalnya ini apa namanya? Ada Alibaba, lalu ada lagi Amazon, lalu ada lagi misalnya apa ya? JDID kalau tidak salah ya. Maaf kalau JDID itu kalau tidak ya JDID kalau nggak salah ya. JDID itu salah satu dari yang B2C, artinya dia produk dari bisnis menuju konsumen. Artinya apa? Yang ada di dalam marketplace atau di dalam transaksi yang menjual itu adalah pihak bisnis. Pihak bisnis artinya dia adalah perusahaan, bukan perorangan, bukan individu, bukan seorang konsumen, bukan individu perorangan. Dia adalah pihak bisnis. Contohnya tadi ada JDID, ada Amazon, ada apa lagi ya, Alibaba ya, itu contoh dari pihak yang B2C. Ada yang B2B. B2B ini adalah business to business, di mana business to business ini merupakan contoh dari misalnya contoh yang paling gampang adalah perusahaan yang menjual ke perusahaan lain. Artinya penjualan ini tidak langsung digunakan kepada konsumen. Ini contoh yang paling gampang untuk menganalogikan. Misalnya kita beli di Tokopedia atau Shopee ya. Kita membelinya misalnya langsung dari perusahaannya, maka itu B2C. Atau kita membeli dari seseorang, maka itu bukan dari B2C, tapi itu adalah konsumen ke konsumen, individu ke individu. Tapi akan ada satu waktu di mana pembelian atau jual beli atau commerce perdagangan itu terjadi antara pihak bisnis dengan pihak bisnis. Artinya pihak bisnis menjual kepada pihak bisnis untuk dijual lagi. Itu contoh dari gambaran umum dari B2B atau business to business. Lalu yang selanjutnya tentang infrastrukturnya. Jadi kita bisa dikatakan tentang klasifikasinya berdasarkan infrastrukturnya. Itu ada yang internet, intranet, lalu ada extranet. Jaringannya itu milik perusahaan, jaringannya melalui internet yang menghubungkan beberapa intranet. Jadi ini beberapa klasifikasi berdasarkan jaringan yang dipakai ya. Ada internet, intranet, sama extranet. Lalu infrastruktur non teknis e-commerce ya. Jadi selain infrastruktur aplikasi isi juga ditunjang dengan lima pilar. Yang pertama dari SDM-nya, yang kedua dari peraturan, yang selanjutnya pemasaran, lalu layanan, lalu yang terakhir adalah kemitraan. Jadi ini adalah pilar-pilar yang akan menyangga tentang pelaksanaan e-commerce. SDM, tanpa adanya SDM, tanpa adanya pelaku, people-nya atau orangnya yang berkecimpung di dalam e-commerce yang memahami internet, tentu saja tidak bisa dilakukan. Lalu yang selanjutnya ada lagi peraturannya. Tanpa ada suatu peraturan tidak bisa berjalan e-commerce, karena perdagangan tanpa aturan itu nanti akan sangat rawan dengan penipuan. Lalu ada lagi tentang pemasarannya, di mana pemasaran ini kaitannya dengan promosi, ada juga. Jadi nanti ada pelibatan promosi ya, di mana pemasaran ini nanti kaitannya dengan periklanan, di mana berbicara perdagangan pasti ada iklan. Nah, iklan ini salah satu pilar dari e-commerce itu sendiri, di mana kalau kita berbicara e-commerce artinya iklannya pun iklan digital. Lalu yang selanjutnya ada layanan-layanan pendukung, di mana ada supporting
ada layanan pendukungnya. Layanan pendukung artinya dia di luar dari hal pokok yang tadi kita sebutkan. Jadi di luar produk, di luar proses, dan juga di luar playernya, di luar prosesnya, dan juga di luar produknya. Lalu ada pula tentang kemitraannya, kemitraan usaha artinya tentang bisnis partnership ya, tentang koleganya, tentang bagaimana suatu perusahaan itu nanti berkolaborasi. Jadi e-commerce pun sebetulnya nanti juga membutuhkan sarana pendukung, di mana nanti ini kaitannya dengan pilar-pilar yang biasanya ada di dalam struktur e-commerce. Dari sini sebetulnya kita juga bisa berkaca kira-kira di Indonesia sudah mencakup mana, apakah hanya baru SDM-nya saja, atau SDM-nya masih kurang, atau peraturannya yang masih kurang, atau mungkin supportingnya yang masih kurang, atau mungkin periklanannya. Kalau iklannya kayaknya udah banyak ya, iklan, SDM. Mungkin di sini yang masih lag ini di sini ya terkait kemitraan dan juga peraturannya. Ini di Indonesia kayaknya masih sangat minim kaitannya dengan e-commerce. Lalu frameworknya. Jadi framework ini dia mencakup tidak hanya e-commerce tapi juga hal-hal yang lain yang kaitannya dengan komputer dan juga internet. Jadi bisa dikatakan e-commerce itu dia berada di sini, berada di ujungnya atau di atapnya atau di tujuannya, mudahnya seperti itu, di mana tujuan ini nanti bisa tercapai hanya dengan menggunakan 5 hal ini. Tanpa adanya 5 hal ini maka tidak bisa tercapai e-commerce, di mana 5 hal ini adalah ini ya. 5 hal ini merupakan pilar atau tiang penyangga dari e-commerce itu sendiri. Selanjutnya tipe-tipe dari transaksi melalui e-commerce. Jadi ini tipe-tipe yang lebih lanjut ya. Tadi kita sudah membahas 2, ada B2C sama B2B. Nah ini kita bahas lebih lanjut ya. Jadi di sini yang pertama B2B dan juga B2C. B2B dan juga B2C ini kaitannya dengan business to business dan juga to consumer. Jadi B2B dan juga B2C ini bisa digabung menjadi B2B2C gitu ya. Jadi ada perusahaan, lalu ada portal, lalu ada konsumen. Portal ini juga dia merupakan perusahaan. Jadi ini dari perusahaan, transaksinya adalah B2B dari sini ke sini, sehingga ini juga transaksinya B2B atau bisnis ke bisnis, karena portal ini juga merupakan perusahaan yang menjadi jembatan. Artinya ini juga perusahaan dari perusahaan kepada konsumen. Nah ini namanya transaksi B2B2C ya, business to consumer. Lalu yang selanjutnya, jadi yang tadi yang pertama ya, yang pertama B2B dan juga B2C yang sudah kita jelaskan tadi. Lalu ada gabungannya yaitu B2B2C. Lalu ada yang selanjutnya consumer to business. Ya, consumer to business ini bisa dikatakan dia merupakan jenis transaksi e-commerce, transaksi menggunakan e-commerce yang sebetulnya ini bisa digadang-gadang sebagai jenis produk e-commerce masa depan ya. Karena model e-commerce di mana individu itu menggunakan internet untuk menjual produk atau jasa kepada perusahaan atau individu ya, atau untuk mencari penjual atas produk atau jasa yang diperlukannya. Ya, jadi mudahnya begini. Consumer to business merupakan penjualan atau proses e-commerce di mana itu terjadi dari individu konsumen kepada perusahaan. Jadi misalnya seorang individu memiliki produk digital atau produk tertentu yang dia jual kepada suatu perusahaan. Ini bisa menjadi salah satu contoh dari transaksi C2B, consumer to business. Atau, nah ini ataunya ini yang pentingnya. Atau di sini merupakan bisa juga untuk mencari penjual atau produk atau atas produk atau jasa yang diperlukan. Misalnya gini, ada seorang individu konsumen yang dia membutuhkan suatu produk, tapi produknya ini dia nggak tahu yang jual siapa, lalu dia memposting untuk mencari penjualnya. Jadi dia memposting, saya butuh produk ini, siapa yang jual maka akan saya membeli dari perusahaan Anda. Ini salah satu jenis transaksi consumer to business. Mudahnya semacam kayak penjualan dengan akad salam ya, akad salam atau akad pesanan atau pemesanan. Jadi suatu konsumen itu menjual kepada perusahaan dengan cara apa? Dengan cara dia menawarkan
menawarkan tentang apa yang dia butuhkan. Bahkan menurut Jack Ma itu pendiri Alibaba, nanti jenis bisnis yang akan berkembang nanti di masa depan nanti adalah jenis bisnis consumer to business. Artinya nanti akan ada satu masa di mana nanti yang akan terkenal atau yang akan maju itu nanti jenis bisnisnya adalah consumer to business. Artinya konsumen nantilah yang akan menentukan dia mau membeli apa. Kalau kita lihat dari yang sekarang kan pihak bisnis yang masih menawarkan barang di marketplace, di mana lalu si pembeli membuka marketplace, dia membeli. Artinya masih dari pembeli, artinya dia si pembeli itu belum terlalu banyak berkecimpung dalam request atau memesan dari produknya. Tapi sekarang juga sudah mulai banyak jenis-jenis perusahaan atau jenis transaksi yang sudah C2B, dari consumer to business. Bahkan di marketplace pun sekarang banyak yang menggunakan akad pesan kan. Ada yang pre-order dengan menggunakan saya membutuhkan yang seperti ini, siapa yang mau beli dan lain sebagainya. Atau kalau Anda kenal mungkin ada salah satu jenis e-commerce yang penggunaan jasa ya, pembelian jasa dengan melalui platform Fiverr ya, Fiverr. Itu merupakan platform jasa di mana si consumer itu nanti akan memposting keahliannya. Lalu dari keahliannya tersebut nanti akan ada yang memesan jasanya. Nah, itu juga bisa masuk dalam salah satu konsep dari C2B atau consumer to business. Oke, saya kira yang terakhir ada consumer to consumer. Jadi dari pihak individu menjual kepada individu. Ini transaksi ini paling mudah karena contohnya ada, paling besar adalah contohnya ada di sini di Shopee, Tokopedia, Lazada, apalagi Lazada tidak termasuk, maaf. Ada Tokopedia, Shopee, lalu ada lagi misalnya Bukalapak gitu ya. Itu salah satu transaksi dari consumer to consumer karena itu bisa dilakukan dari individu yang merupakan konsumen menjual atau bertransaksi kepada konsumen lain. Intinya bukan dari perusahaan tapi dari perorangan ke perorangan. Itu jenis transaksi yang C2C ya. Kalau Lazada itu kalau nggak salah itu B2C bukan C2C, itu dari bisnis ke consumer. Oke, itu jenis-jenisnya. Saya kira itu dulu untuk awal. Jadi kita membahas 3 hal dulu. Yang pertama tadi tentang definisi, yang kedua tadi mengenai konsep dan juga strukturnya, di mana strukturnya tadi juga sudah saya jelaskan beberapa. Lalu ada lagi tentang tipenya, di mana tipenya itu ada beberapa tipe, ada B2B, B2C, ada B2B2C, ada C2B, ada C2C. Itu dari jenis-jenis e-commerce. Saya kira itu pertemuan pertama. Kita nanti bisa lanjutkan ke pertemuan kedua. Mohon maaf sekali lagi untuk keterlambatan materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.